Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Sana Winanur dengan NIM 2308619. Pada hari ini saya akan membuat tugas video project akhir saya mata kuliah Fisiologi Olahraga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berbagai macam materi. Contohnya seperti materi yang pertama saya, sistem energi dan latihan. Sebelum masuk ke materi yang pertama, ada baiknya saya menjelaskan apa itu fisiologi olahraga terlebih dahulu. Fisiologi olahraga adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh manusia merespon dan beradaptasi terhadap aktivitas fisik dan latihan. Ini mencakup berbagai aspek seperti fungsi organ, sel, dan jaringan pada saat aktivitas fisik. Fungsi fisiologi olahraga pada saat latihan melibatkan bekerja sama antara organ untuk memenuhi kebutuhan aktivitas fisik yang meningkat. Nah, intinya fisiologi olahraga itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organ dalam tubuh manusia bekerja dan merespon pada saat latihan maupun pada saat melakukan aktivitas. Nah, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu sistem energi dan latihan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem energi dan latihan. Sebagaimana yang saya ketahui, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan ataupun perubahan. Sistem energi terbagi berbagai macam, yang contohnya seperti energi matahari, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, dan energi elektromagnetik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang energi matahari. Energi matahari adalah energi yang berasal dari sinar matahari yang dapat dimanfaatkan melalui teknologi panel surya menjadi energi listrik. Energi matahari juga memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Contohnya pada saat kehidupan sehari-hari kita, energi dari matahari sangat bermanfaat pada saat kita menjemur pakaian. Pada saat adanya energi matahari, pakaian yang basah dapat menjadi pakaian kering. Energi matahari juga berfungsi untuk tumbuhan. Contohnya seperti pada saat tumbuhan melakukan fotosintesis, tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis tersebut. Sistem energi juga memiliki dua jenis. Yang pertama, sistem aerobik dan sistem anaerobik. Sistem aerobik adalah sistem yang menggunakan oksigen untuk memproduksi energi, sedangkan sistem anaerobik adalah sistem yang menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Contoh dari sistem aerobik adalah bersepeda, berenang, berlari, dan lainnya. Sedangkan anaerobik contohnya adalah seperti angkat besi, lari sprint, dan lompat tinggi. Materi kedua, otot rangka dan latihan. Otot rangka adalah jenis otot yang melekat pada tulang yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan tubuh. Struktur otot rangka terdiri dari saraf-saraf yang banyak dan panjang yang memungkinkan relaksasi dan kontraksi otot untuk menghasilkan gerakan. Otot rangka juga terdapat teori sliding filament. Teori sliding filament adalah teori yang menjelaskan mekanisme kontraksi otot pada tingkat molekuler. Kontraksi otot terjadi karena filamen tipis dan filamen tebal dalam serat otot bergerak satu sama lain. Pada saat latihan, sliding filament bekerja lebih intensif untuk menghasilkan gerakan otot dan juga menghasilkan gerakan pada tubuh manusia yang berkontraksi dan lebih efisien. Materi ketiga, kardiovaskular dan latihan. Kardiovaskular adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kardiovaskular merujuk pada sistem organ dalam tubuh yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung memiliki peran penting dalam tubuh manusia, yaitu memompa darah. Sedangkan pembuluh darah memiliki peran penting mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kardiovaskular mengalirkan darah ke seluruh tubuh sehingga tubuh dapat menyediakan pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan, serta membuang produk limbah seperti karbon dioksida. Pada saat latihan, kardiovaskular mengalami sejumlah perubahan. Perubahan-perubahan ini
memungkinkan tubuh dapat lebih mempasok oksigen dan nutrisi ke seluruh pasokan oksigen dan nutrisi oleh otot-otot yang bekerja, serta membuang produk limbah dengan lebih efisien dan efektif. Materi keempat, sistem respirasi dan latihan. Sistem respirasi adalah sistem dalam organ tubuh manusia yang mengatur pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Komponen utama sistem ini mencakup sistem saluran pernapasan seperti hidung, trakea, faring, laring, paru-paru, bronkus, dan bronkiolus. Sistem respirasi dimulai ketika oksigen masuk melalui hidung maupun mulut, kemudian menuju faring dan laring, dan turun melalui trakea dan bronkus, kemudian turun ke trakea dan bronkus yang menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus berkembang menjadi bronkiolus yang lebih kecil dan pada akhirnya berakhir di alveoli, kantung udara mikroskopis tempat pertukaran gas terjadi. Sistem respirasi juga berperan penting dalam mengatur pH darah, dan juga mengoptimalkan tubuh. Dengan demikian, respirasi tidak hanya berperan penting dalam pertukaran gas, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan dan mengoptimalkan tubuh manusia. Materi kelima, ergogenic aids. Ergogenic aids merujuk pada suatu bahan, strategi, peralatan yang digunakan oleh para atlet. Ergogenic aids pada umumnya memiliki beberapa contoh. Contohnya seperti suplemen nutrisi, obat-obatan, dan peralatan mekanis. Dalam ergogenik juga terdapat istilah doping, yaitu suplemen zat ataupun metode terlarang yang digunakan oleh para atlet untuk meningkatkan kinerja olahraga mereka. Jadi intinya ergogenic aids itu adalah suplemen atau obat-obatan yang sering digunakan oleh para atlet agar mereka memiliki stamina yang lebih kuat dan juga mereka dapat meningkatkan kinerja olahraga mereka pada saat latihan ataupun pada saat pertandingan. Materi ke-6, suhu dan lingkungan dalam olahraga. Suhu dan lingkungan sangat penting ataupun sangat berdampak signifikan pada kinerja atlet dan hasil olahraga. Para pelatih dan atlet perlu mempertimbangkan ataupun melakukan perencanaan pada saat latihan serta pada saat melakukan kompetisi. Mereka perlu mempertimbangkan suhu dan lingkungannya untuk memastikan hasil yang optimal dan kinerja yang baik. Para pelatih juga perlu memilih lingkungan yang bagus untuk para atletnya berlatih ataupun kompetisi, karena tidak mungkin juga seorang atlet lari dia disuruh berlari di jalur yang sangat berlumpur, jadi itu tidak mungkin. Jadi pelatih dan atlet harus melakukan pertimbangan atas suhu dan lingkungan yang ada di sekitar mereka untuk melakukan latihan serta kompetisi. Baiklah, sekian hasil video mata kuliah fisiologi olahraga saya. Jika ada kata yang saya salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.